Pernahkah kalian mendengar kalimat Tuhan telah mati atau mungkin God is dead? Kalimat ini terdengar seperti hujatan atau mungkin lelucon dari seseorang yang sombong pada Tuhan. Tapi, kalimat ini justru datang dari salah satu filsuf paling berpengaruh pemikirannya di sejarah barat, yaitu Friedrich Nietzsche. Dan uniknya, kalimat ini bukan sebuah kebanggaan, justru menjadi sebuah kegelisahan. Halo teman-teman, Brian Evelino di sini dan sekarang kita akan membahas tentang God is dead. Hari ini kita akan membahas apa sebenarnya maksud dari God is dead ini. Mengapa gagasan ini menjadi penting dalam filsafat barat dan bagaimana kita sebagai orang berpikir kritis bisa memaknainya lebih jernih. Mari kita bahas. Nietzsche menuliskan gagasan ini dalam bukunya yang berjudul The Gay Science, lewat sebuah cerita pendek yang cukup dramatis. Diceritakan ada seseorang yang gila berlari ke tengah pasar sambil berteriak, "Aku mencari Tuhan! Aku mencari Tuhan!" Orang-orang di pasar menertawakannya. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada sinis, "Memangnya Tuhan pergi kemana? Apakah dia tersesat? Atau justru dia bersembunyi dari kita?" Lalu orang gila tersebut menjawab sendiri pertanyaannya. Ia berkata, "Kita telah membunuhnya. Kalian dan aku, kita semua adalah pembunuhnya." Ini adalah metafora. Nietzsche tidak berbicara soal Tuhan secara harfiah mati seperti manusia. Yang ia maksud adalah masyarakat Eropa pada masa itu sudah kehilangan fondasi keimanan mereka. Sains berkembang, filsafat rasional menggantikan otoritas gereja, dan orang-orang mulai hidup seolah Tuhan tidak lagi relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi anehnya, mereka belum sadar sepenuhnya akan konsekuensi dari hal itu. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Banyak orang yang salah paham dan mengira Nietzsche merayakan kematian Tuhan ini sebagai kebebasan. Padahal, kalau kita baca lebih dalam, Nietzsche justru gelisah. Sebab kalau fondasi moral, nilai, dan makna hidup selama ini bersandar kepada Tuhan, maka begitu fondasi itu runtuh, dari mana lagi manusia mendapatkan pijakan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, dan juga mana yang benar dan salah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai istilah nihilisme, yang kondisi di mana manusia kehilangan makna dan nilai absolut dalam hidupnya. Nietzsche sendiri takut pada kekosongan ini. Ia mencoba menawarkan solusi lewat gagasan Superman, atau dalam bahasa Jerman disebut Übermensch, yaitu manusia unggul yang mampu menciptakan nilai-nilai sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Tapi, banyak pemikir yang mempertanyakan soal itu. Apakah solusi ini benar-benar berhasil mengisi kekosongan itu? Atau justru semakin memperlihatkan bahwa manusia sedang meraba-raba dalam kegelapan? Menariknya, filsuf muslim asal India bernama Muhammad Iqbal punya cara pandang yang cukup tajam soal ini. Iqbal menggambarkan Nietzsche sebagai seorang pemikir yang sebenarnya sedang menangis, sedang mencari pembimbing untuk jiwanya, tapi keliru mencari jawabannya. Menurut Iqbal, gagasan Superman itu sebenarnya terinspirasi dari konsep manusia sempurna dalam tradisi pemikiran Timur. Tapi, Nietzsche kehilangan dimensi spiritualnya. Yang tersisa hanyalah dimensi fisik dan biologis saja. Dari sisi lain, ada juga pandangan dari sejarawan filsafat bernama Michael Buckley yang menulis buku berjudul At the Origins of Modern Atheism. Ia berargumen bahwa ateisme modern ini justru lahir dari tradisi Kristen sendiri. Ironisnya, para filsuf yang awalnya ingin mempertahankan keimanan lewat akal, seperti Descartes dan Newton, justru menjadikan Tuhan sebagai konsep filosofis yang jauh dan abstrak. Bukan lagi Tuhan yang dekat dan hidup dalam pengalaman iman sehari-hari. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? God is dead bukan sekedar slogan provokatif. Ini adalah cermin dari sebuah krisis besar dalam peradaban, yaitu ketika manusia mencoba membangun makna dan moralitas tanpa fondasi transenden, dan ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, kalau memang nilai dan kebenaran itu butuh fondasi yang kokoh,
Dari mana seharusnya fondasi itu kita bangun? Apakah cukup dari akal manusia semata, atau justru kita butuh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Jadi, sekian dari pembahasan God is Dead untuk filsafat hari ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa.